Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah, setelah kita panjatkan syukur alhamdulillah, sebelum saya membahas materi yang termuat di dalam makalah yang ada di tangan ikhwatu iman, saya akan menjawab dulu beberapa pertanyaan yang masuk bulan yang lalu. Yang pertama, naon anu dimaksad al-bardaini dina hadis man sholla bardaini dakhalal jannah. Hadis ini memang termaktub di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang artinya man shollal bardain, barang siapa yang melaksanakan dua sholat yang dingin. Baridun itu dingin, bardain dua sholat yang dingin, yaitu dua sholat wajib yang dilakukan pada suhu udara dingin, yaitu sholat asar dan sholat subuh, dijamin masuk surga. Tapi jangan kemudian dimaknai sholat itu jadi cukup dua saja gitu ya, entah saya lohor jeung asar gitu. Tidak, tapi itu menunjukkan keutamaan kedua sholat tersebut. Yang kedua, kalau yang belum haji apa boleh umroh dulu? Boleh. Karena Rasulullah SAW sendiri juga, beliau tercatat melaksanakan umroh 4 kali dan haji 1 kali, yang disebut dengan haji wada. Keempat umroh Nabi itu semuanya dilakukan sebelum haji, karena haji wada itu dilaksanakan menjelang Rasulullah wafat. Jadi tidak benar kalau ada yang memfatwakan bahwa Nabi haji setiap tahun. Tak ada itu keterangannya. 3, apa betul ada hadis yang menyebutkan makin sulit ibadah, makin besar pahalanya? Saya belum menemukan hadis yang bunyinya seperti itu. Hanya memang kalau kita memperhatikan beberapa amalan ibadah yang dijamin besar pahalanya, godaannya juga besar. Seperti tahajud misalnya, itu kan jaminannya surga. Kemudian jihad, perang membela agama juga jaminannya surga. Haji yang mabrur juga surga. Ternyata ketiga contoh ibadah tersebut memang berat. Belum semua orang bisa tahajud. Di zaman Nabi ada sahabat sapeting tahajud, besoknya enggak lagi. Beritanya sampai kepada Nabi. Apa komentar Nabi? Laka rojulun balas syaitonu fi udhunaihi. Itu orang
Orang nu mana? Yang semalam tahajud besoknya gak lagi, telinganya diompolin setan. Coba teteh cacakan sabeting tahajud. Isukna teu deui cepilna diompolan setan. Lamun nu saumur-umur tara tahajud eta cepilna dinaonan teh ku setan. Yang berat bukan sholatnya, naon cing? Godaannya. Apalagi sekarang orang rata-rata baru tidur jam 11, jam 12, harus bangun lagi jam 3, ya berat. Beda dengan dulu Pak, sebelum banyak TV, sebelum ada banyak listrik, masyarakat muslim itu habis isya sudah pada tidur. Namatak masyarakat muslim baheula amat janari teh karereh we. Sarua we bareto ge nu moal we nya. Apakah saya berdosa bila menolak lamaran dari seorang laki-laki beristri, katanya untuk jadi istri kedua? Saya kira asal cara menolaknya dengan baik saja, tidak berdosa ya. Bagaimana hukum menggambar di sebagian anggota badan dengan pacar dari Mekah? Para ikhwatu iman, yang dilarang itu oleh Nabi adalah tato, bukan pacar. Nah leres aya nu nyebatkeun penguasa kafir tapi jujur, langkung sae tinimang penguasa muslim tapi dolim. Ima anehnya aya kafir jujur, justru pangna kafir ge jujur. Dan kita kaum muslimin jelas haram memilih pemimpin orang kafir. Kemudian kalau ada penguasa muslim tapi zalim, jelas ia penguasa berdosa besar. Apakah sama rendah hati dengan rendah diri? Wah ini mah harus ke psikolog atuh. Ya. Tentu saja beda. Kalau rendah hati itu sifat terpuji. Dalam bahasa agama disebutnya tawaddu'. Sebalik dari rendah hati adalah tinggi hati, kibir, sombong. Itu adalah dosa yang membuat iblis diusir dari surga karena kibir, karena sombong. Kalau rendah diri itu minder. Saya kira itu sebuah kelemahan dari seseorang. Apa boleh memasang bendera kuning saat ada kematian? Saya belum menemukan ini Bu, dari mana sejarahnya itu. Yang saya khawatirkan musim kampanye ini jangan-jangan tertukar dengan bendera parpol ya. Baiklah, saya kan bulan yang lalu sedang membahas mengenai kejadian manusia dari sudut pandang Al-Quran. Tapi sehubungan dengan menjelang pemilu, banyak SMS yang masuk baik ke HP saya maupun ke panitia agar pagi ini katanya minta dibekali untuk menghadapi pileg, bukan pilek, pileg tanggal 9 April mendatang. Saya sebenarnya lebih banyak tadarus masalah ini. Oleh sebab itu mohon diperhatikan.
Dalam Islam, sekarang ini kita sudah menyaksikan bagaimana hiruk pikuk menjelang pemilu legislatif 9 April. Para tokoh partai politik, para calon anggota legislatif sedang sibuk mencari simpati dan dukungan dari masyarakat. Bukan hanya partai yang semakin banyak, tetapi juga ideologi partai yang berbeda-beda. Kita sebagai bagian dari sebuah bangsa, bangsa Indonesia, tentu saja tidak bisa melepaskan diri dari keterlibatan, minimal keterpengaruhan dengan perkembangan situasi politik yang terjadi. Apalagi jika kita kaum muslimin menyadari bahwa persoalan politik dan pemerintahan adalah bagian integral, bagian tidak terpisahkan dari ajaran Islam, bagian dari syariat Islam. Para ikhwatu iman, selama ini sebagian kaum muslimin banyak yang kalau mendengar kata syariat Islam, itu yang terbayang dalam pikiran mereka hanya sebatas rukun Islam yang 5. Sementara yang tidak suka dengan syariat Islam, biasanya kalau mendengar kata syariat Islam, yang terbayang dalam pikiran mereka itu hanya sebatas hukum hudud, hukum pidana dalam Islam. Kalau mendengar syariat Islam itu yang terbayang potong tangan bagi pencuri, rajam bagi penzina, dan cambuk bagi pemabuk. Itu jelas pemahaman yang tidak proporsional, tidak benar. Spektrum atau cakupan dari ajaran Islam itu sangat luas. Menyangkut masalah akidah alias keyakinan, masalah ibadah, masalah muamalah, hubungan antar kita dengan sesama, termasuk di dalamnya masalah istimaiyah, sosial kemasyarakatan, masalah iktisodiyah, ekonomi, masalah tarbiyah, pendidikan, masalah sakofah, kebudayaan, masalah difa'iyah wal amni, pertahanan dan keamanan, termasuk juga masalah siyasah wal hukumah, masalah politik dan pemerintahan. Hanya karena selama ini pengajian-pengajian, halakoh-halakoh lebih didominasi materi pembahasannya itu seputar masalah akidah, masalah ibadah, masalah muamalah, atau kalau ada yang mengadakan pengajian dalam rangka pernikahan, dibahas masalah munakahah, pernikahan. Sehingga ketika dibahas masalah ekonomi, masalah budaya, masalah sosial, masalah politik, masalah ketatanegaraan menurut ajaran Islam, banyak kaum muslimin yang terkaget-kaget. Bahkan dipandang bahwa itu bukan bagian dari ajaran Islam. Padahal coba kalau kita perhatikan sebuah hadis yang saya muat di makalah nomor 1. Hadis ini sebenarnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban di dalam kitab Sahihnya. An Abi Umamah qala, dari Abi Umamah berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, latun kodanna urul Islam urwatan urwatan. Ajaran Islam, kata Nabi, akan lepas, lenyap dari tangan kaum muslimin satu bagian. Urwatan itu satu ikatan. Fakullaman taqadat urwatan. Setiap satu bagian ajaran Islam lenyap, hilang, lepas dari tangan kita, tasabbasan nasu billati taliha. Manusia akan berpegang kepada ikatan-ikatan berikutnya. Wa awwaluhunna naqdun. Dan ajaran Islam yang akan pertama kali lepas, al-hukmu, masalah hukum, masalah hukumah, masalah pemerintahan. Wa akhiruhunna as-salatu. Dan ajaran Islam yang terakhir hilang adalah ajaran tentang sholat. Para ikhwatu iman, hadis ini tentu saja tidak boleh dipandang hanya sebagai sebuah ramalan atau prediksi Nabi, tetapi harus dipahami sebagai sebuah peringatan bahwa kita kaum muslimin berkewajiban untuk memelihara dan menjaga jangan sampai ajaran-ajaran Islam itu lenyap, hilang, lepas dari tangan kita. Memperhatikan hadis ini, dalam pikiran kita muncul pertanyaan, kenapa sholat menjadi bagian terakhir yang akan lenyap? Saya kira jawabannya ada pada para ikhwatu iman masing-masing. Kita merasakan sendiri bagaimana keluarga dan lingkungan kita menanamkan keyakinan tentang posisi sholat dalam kehidupan seorang muslim itu begitu kuat. Karena ditanamkan sejak kita masih kecil, baik di rumah, di madrasah, di sekolah, di masjid, di pengajian. Doktrin yang mengajarkan kepada kita bahwa sholat adalah salah satu rukun di antara rukun Islam yang 5. Sholat adalah imaduddin. Artinya apa, Bu? Tiangnya agama. Rasulullah menganggap bahwa orang yang meninggalkan sholat sama sekali kafir. Rasulullah tidak mau menyolatkan orang yang mati ketika hidupnya tidak pernah sholat. Amal yang akan pertama kali dihisab di akhirat. Nah, itu sudah tertanam di dalam sanubari kita. Sehingga wajar benteng pertahanan soal sholat menjadi begitu kuat, sehingga akan menjadi bagian dari ajaran Islam yang akan terakhir lenyap. Kenapa pemerintahan menjadi bagian pertama yang akan lenyap? Itu juga saya kira jawabannya bisa ditebak oleh masing-masing. Karena selama ini kita merasakan sendiri bahwa soal pemerintahan berbeda sikap kita dengan sikap terhadap sholat. Soal pemerintahan mah ketika dibahas, diurai, dikaji, banyak kaum muslimin mengatakan, itu dibahas. Itu mah bukan urusan kita. Pemerintahan mah urusan orang lain. Eta mah urusan batur. Makanya jangan kaget. Pemerintahan itu sering jatuh ke tangan siapa? Orang lain, dalam tanda kutip. Orang lain yang saya maksud di sini adalah orang-orang atau pihak-pihak yang tidak memiliki keberpihakan terhadap Islam dan muslimin. Kalau tidak disebut orang-orang dan pihak-pihak yang memusuhi Islam.
Kenapa? Karena kita sendiri juga perhatiannya menjadi relatif kurang. Kalaupun ikut pemilu, kadang-kadang dalam menentukan pilihan juga asal-asalan, asal ikut, asal milih. Kau mau asal mere duit mah. Di sini saya kira sense of responsibility, sense of belonging, sense of nation, rasa memiliki, rasa tanggung jawab, dan rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan negaranya menjadi relatif rendah. Ambil contoh, Spanyol, sebuah negara di Eropa. Sejak tahun 711 Masehi, ketika kaum muslimin, pasukan kaum muslimin di bawah panglima Tariq bin Ziyad ditaklukkan Spanyol. Tariq bin Ziyad waktu itu membawa pasukan kurang lebih 12.000 orang. Kemudian Spanyol ada di bawah kekuasaan khilafah Islam selama lebih dari 6 abad. Diawali oleh pemerintahan Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisham dari Bani Umayyah yang bisa meloloskan diri dari kepungan kejaran Bani Abbasiyah di Damaskus. Ia melarikan diri sampai ke Spanyol, kemudian di sana ia dipilih menjadi penguasa di sana. Secara turun-temurun selama kurang lebih 6 abad. Lebih malah dari 6 abad. Spanyol di bawah khilafah Islam. Ajaran Islam begitu merata memasyarakat. Beberapa kali pasukan salib mencoba mau merebut kembali Spanyol, tidak pernah berhasil. Kecuali pada tahun 1556 ketika dinasti Muawiyah di Spanyol ini terpecah belah, disintegrasi di antara keluarga. Maka kemudian Spanyol jatuh ke tangan kaum Kristen. Raja Philip II, salah seorang penguasa Kristen di Spanyol waktu itu, hanya memberi 2 pilihan kepada kaum muslimin yang ada di Spanyol. Pindah agama menjadi Kristen atau keluar dari Spanyol. Para ikhwatu iman, kalau pergi ke Spanyol sekarang, sebuah negara yang dulu lebih dari 6 abad. 6 abad itu 600 tahun lebih. Warna Islam sudah begitu kuat. Tetapi ketika pemerintahan diambil oleh mereka, dibabat habis. Kalaupun ada masjid beberapa buah di Spanyol, bukan lagi sebagai tempat sholat, tetapi hanya sebagai monumen sejarah. Nilai-nilai Islam habis satu persatu. Tahun 97, saya dengan Profesor Abdurrahman pernah berkesempatan menginap 2 malam di Malta, sebuah negara pulau seperti Singapura di bawah Italia. Dua subuh menginap di hotel di sana, tidak mendengar suara adzan. Yang ada hanya suara lonceng bersahutan dari menara gereja. Padahal saya baca buku The History of Malta di lobi hotel. Di sana di buku itu disebutkan bahwa negara pulau itu pernah ada di bawah khilafah Islam selama 200 tahun. Kebetulan waktu itu saya dengan Dr. Abdurrahman berencana mau terus ke Mesir. Tidak sempat mengurus visa masuk Mesir di Jakarta. Saya mengurus visa di kedutaan besar Mesir di Malta. Saya naik taksi. Kebetulan supirnya orang Libya.
Saya tanya, Mas, di negeri ini ada masjid di mana? Wah, gak ada Pak. Apa nggak ada muslim di negeri ini? Ada sih ada. Tapi muslim di sini hanya pegawai kedutaan besar dari negara-negara muslim atau orang-orang muslim dari luar Malta yang bekerja di perusahaan-perusahaan di sini. Macam saya, seorang muslim dari Libya, kerja di sini di perusahaan teksi. Terus kamu suka Jumatan kan? Iya. Terus Jumatannya di mana? Ikut di kedutaan besar. Ada masjid? Gak ada di aula. Saya menghubungkan apa yang saya saksikan di sana dengan hadis ini. Ketika kekuasaan dipegang oleh mereka, ajaran Islam itu dibabat satu persatu. Masjid pun tak tersisa satu pun. Yang tersisa hanya tinggal sholat. Seperti yang disebutkan oleh Nabi, bagian terakhir dari ajaran Islam yang lenyap ketika pemerintahan dikuasai oleh mereka-mereka yang tidak memiliki keberpihakan, apalagi memusuhi Islam. Atau bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah mengalami hidup di zaman Orde Lama, Orde Baru di negeri ini, ketika penguasa kedua rejim itu bukan orang atau pihak yang memiliki keberpihakan yang baik terhadap Islam, kita merasakan bagaimana sulitnya kegiatan dakwah, pengajian harus pakai izin. Orang hajatan mau mengadakan pengajian harus urus surat izin, tanda tangannya sampai harus 12, dari mulai RT sampai Polres. Apalagi kalau mubaliknya dari luar kota, luar kabupaten. Yang hadir di pengajian waktu itu bukan yang mau tolabul ilmi dengan ikhlas mencari ridho Allah, tapi sebagian yang hadir di pengajian di Jumatan adalah mereka-mereka yang tolabul khoto, mencari kesalahan ustad, kesalahan mubalik supaya besok lusa bisa ditangkap sesuai dengan pesanan. Waktu itu banyak ustad, dai, mubalik, ulama, kiai yang ditangkap, dijebloskan ke sel tahanan, dikerem sedemikian lama, kemudian dibebaskan tanpa melalui proses pengadilan yang fair dan terbuka. Saya termasuk yang pernah di sel, di kodim, di korem, setiap malam diperiksa oleh 5 sampai 7 orang tentara. Digebrak-gebrak, dibentak-bentak, dimarahi. Ketika saya balik nanya, Pak, Bapak marah-marah sama saya, apa sih salahnya saya? Saya juga tidak tahu. Juga cager. Tanya, pokoknya mas saya mah disuruh saja. Nyerekan kamu, bisa gitu. Waktu itu mah pakai kerudung juga kan, pegawai negeri. Anak-anak di sekolah SMP, SMA tidak boleh pakai kerudung ya? Masih ingat? Masih. Susah dilupakan itu. Anak-anak yang ikut pesantren kilat, pesantren Ramadan, pulang masuk sekolah pakai kerudung, dipaksa harus buka kerudung atau keluar dari sekolah. Yang aneh sekarang mah sudah bebas pakai kerudung. Tapi banyak ibu-ibu, anak-anak yang belum mau pakai kerudung. Ayo bareto keur dicaram, maksa ari ayeuna geus meunang. Henteu. Puguh. Waktu itu bertebaran fitnah terhadap Islam dan muslimin. Kita masih ingat sedikit-sedikit komando jihad, sedikit-sedikit komando jihad. Tangkap. Nah,
kekuatan yang tidak berpihak kepada Islam ini, saya yakin para ikhwatul iman juga tahu sampai hari ini masih ada dan masih kuat. Saya tunjukkan buktinya. Lihat di DPR, waktu pembahasan rancangan undang-undang Sisdiknas. Begitu alot. Hanya karena persoalan agama di sekolah. Bagaimana alotnya pembahasan undang-undang peradilan agama? Atau terakhir saja yang mungkin masih ingat, bagaimana lamanya itu pembahasan rancangan undang-undang anti pornografi dan porno aksi. Walaupun pada akhirnya keluar juga itu undang-undang. Kenapa? Karena masih ada kekuatan kaum muslimin di sana. Kenapa alot? Karena kekuatan-kekuatan yang tidak berpihak kepada Islam masih kuat, masih dominan di sana. Ya alhamdulillah, setelah era reformasi memang lumayan lah. Kita sekarang lebih leluasa menyelenggarakan kegiatan pengajian, dakwah. Kita bisa mengamalkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan keseharian juga mulai lebih leluasa. Dan kondisi ini harus kita pertahankan. Bahkan kalau bisa kita tingkatkan. Jangan kembali orang-orang yang tidak berpihak kepada Islam menguasai negeri ini. Sebab akibatnya akan kita rasakan bersama. Oleh sebab itu di sini saya kira betapa pentingnya persoalan siasa dan pemerintahan itu. Di dalam Islam kita diperintah untuk mengangkat pemimpin. Hadisnya nomor 2. Idza kharaja thalathatan, jika keluar 3 orang isaparin dalam sebuah perjalanan nyaba, fal yu'ammiru ahadahum, kata Nabi, angkatlah seorang menjadi amir safar, pemimpin dalam perjalanan. Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Mau'idhatul Mu'minin menjelaskan manfaat adanya pemimpin itu. Adanya satu suara yang ditaati. Kalau bapak-bapak nyaba dari Bandung ke Surabaya berlima, tidak ada yang diangkat menjadi pemimpin perjalanan. Bisa berpisah di jalan, Pak. Hanya gara-gara persoalan nginep. Kita nginep di mana ya? Kata yang seorang, di hotel berbintang. Bintang 5 lah. Sekali-kali. Kata yang seorang, mahal. Di losmen aja. Kata yang seorang, ada yang tidak usah bayar di masjid. Tapi harus minta izin DKM. Kata yang seorang, kali-kali kita nginep di kolong jembatan yuk. Hanya karena persoalan nginep saja, yang 5 orang bisa berpisah. Tapi kalau ada pemimpin perjalanan, setelah musyawarah, dia yang menentukan. Setelah menimbang hasil musyawarah kelima orang itu. Ini dalam Islam. Bepergian saja diperintahkan mengangkat pemimpin perjalanan. Ada ketua rombongan. Dalam kehidupan juga begitu. Riwayat Imam Ahmad menyatakan di nomor 3, wala yahillu li thalathatin, tidak halal bagi 3 orang, li thalathatin nafarin. Nafar itu orang. Orang Arab kalau nanya berapa orang, kam nafar. Nafarwen, 2 orang. Li thalathatin nafarin, bagi 3 orang, yakununa bi ardi palatin, yang berada di tanah gersang, di gurun, illa ammaru alaihim ahadahum, kecuali hendaklah mereka mengangkat amir. Ammaru mengangkat pemimpin, alaihim bagi mereka ahadahum,
salah seorang di antara mereka. Jadi jelas, memilih pemimpin itu bagian dari ajaran Islam. Sapar saja diperintahkan mengangkat pemimpin, apalagi di dalam kehidupan kita keseharian. Tapi pemimpin yang dipilih, yang diangkat, yang ditunjuk itu merupakan cerminan rakyatnya, rakyat yang memilihnya. Nabi bersabda, "Kama takunu yuwalla alaikum." Hadis riwayat Al-Hakim. Sebagaimana keadaan kamu, begitulah diangkat pemimpin untuk kamu. Hadis ini diberi penjelasan di dalam kitab An-Nihayah juz 1 halaman 72 di makalah di nomor 5. Idza saluhan nasu, apabila masyarakatnya berlaku soleh, wa barru, dan berlaku baik, waliyuhumul akhyaru, pasti akan dipimpin oleh orang-orang yang akhyar, yang terbaik. Wa idza fasadu, tapi apabila masyarakatnya itu perusak, wa fajaru, dan berperilaku buruk, tukang mabok, tukang lacur, tukang maling, waliyumul asraru, pasti yang akan memimpin mereka juga orang yang terburuk dari mereka. Saya ambil perumpamaan. Di pondok pesantren, para santri sedang mengadakan musyawarah, mau mengangkat lurah santri. Istilah di pondok, lurah santri itu ketua santri. Kira-kira para santri ngangkat copet moal, Bu? Yakin moal. Mereka pasti akan memilih santri teladan, santri terbaik. Sekarang sebaliknya, ada segerombolan copet, Ikatan Copet se-Bandung Raya, sedang mengadakan kongres, ngawangkong teberes, mau mengangkat ketua copet. Kira-kira para copet ngangkat Ustadz moal? Yakin moal, Bu ya? Pasti akan diangkat oleh para copet itu siapa? Copet teladan, copet terbaik. Nah, saya kira wakil kita di DPR atau di DPRD, atau presiden kita nanti akan dipilih bulan Juli, yang terpilih itu adalah cerminan dari rakyat yang memilihnya. Dah cepareman heula atunya, aduh. Kira-kira gitu. Para iwatu iman, sekarang ini ada fenomena, ada gejala, bahkan ada kekhawatiran jumlah yang akan golput itu akan semakin banyak, semakin tinggi. Ini bisa dilihat dari indikasinya. Saya mencatat pemilu tahun 99, partisipasi pemilih cukup tinggi, 92,74%, hampir 93%. Di Amerika saja setiap kali pemilu
partisipasi rakyat Amerika itu rata-rata hanya 40% saja. Di Indonesia 92,74%. Tapi pemilu 2004 turun menjadi hanya 84,7%. Pilpres pilihan presiden putaran pertama turun lagi jadi 78,21%. Pilpres putaran kedua turun lagi menjadi 77,44%. Pemilihan gubernur di 4 provinsi terpadat di Indonesia, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, rata-rata angka golputnya 40%. Tertinggi di Jawa Tengah 41,54%. Nah, sekarang juga dikhawatirkan pemilu legislatif 9 April atau mungkin juga presiden nanti Juli. Kenapa banyak yang golput? Ya macam-macam memang motivasinya. Ada yang karena kecewa. Kecewa mah ada orang ya kecewa mah ayo wae Bu ya. Kecewa karena kan banyaknya masyarakat tuh berharap begitu ada pemilu, habis pemilu suasana berubah. Ya tidak bisa Bu, walaupun janji-janji para calon presiden sekarang. Jadi dirasakan tidak berdampak terhadap keadaan hidup masing-masing. Sebelum pemilu ngabeca, habis pemilu ngabeca keneh. Ada yang kecewa kepada partai politik. Karena rata-rata partai politik itu baru mendekat kepada kita kalau mau pemilu saja. Setelah itu entah kemana. Ada yang kecewa dengan para anggota legislatif. Terkesan oleh masyarakat, mereka itu hanya manis dijanji saja menjelang pemilu. Setelah itu mereka hanya mementingkan dirinya sendiri. Tidak nampak usaha memperjuangkan nasib dan aspirasi mereka. Apalagi ketika ada banyak anggota legislatif yang ditangkap KPK terlibat korupsi. Ada yang terbongkar melakukan mesum dengan dangdut, artis, dengan sekretaris. Makanya saya di banyak kesempatan sudah mengingatkan saudara-saudara kita yang maju jadi caleg agar hati-hati. Di sana itu sudah disediakan 3 rumah. Yang pertama, rumah dinas bagi yang berhasil meraih suara. Rumah dinas itu jauh lebih baik daripada rumah kontrakan. Yang kedua, di sana ada rumah sakit. Bagi yang tidak tahan uji stres. Bahkan sekarang ini menjelang 9 April, semua rumah sakit jiwa di seluruh Indonesia buka 24 jam. Saya baca pernyataan Kepala Rumah Sakit Jiwa Kurung Nyawa di Bandar Lampung. Katanya rumah sakit Kurung Nyawa sudah buka 24 jam. Bahkan sudah dibikin 2 unit. Unit rawat jalan dan unit rawat inap. Kenapa ada rawat jalan? Karena kalau nginep semua katanya rumah sakit ini nggak akan mampu menampung. Bayangkan saja di Bandar Lampung, untuk Provinsi Lampung, kursi DPRD-nya hanya 45 kursi. Sementara caleg yang berebut ada 845. Jadi yang 800 itu adalah calon tersingkir dan memiliki potensi terkena gangguan kursi di DPR Pusat, DPR RI,
Jumlahnya ada 560 kursi. 560 kursi diperebutkan oleh 12.200 kurang 2. Jadi yang 11.000 lebih itu punya potensi terkena gangguan cuaca. Di sana juga selain ada rumah dinas, rumah sakit, satu lagi rumah tahanan. Bagi yang berperilaku menyimpang, melanggar hukum, korupsi misalnya, mereka akan jadi dubes masuk dunia besi. Ada juga yang kecewa karena persoalan ekonomi. Karena kebijakan ekonomi sejak awal merdeka sampai sekarang masih tetap lebih berpihak kepada kaum kapitalis, kepada perusahaan-perusahaan asing, ketimbang kepada masyarakat banyak. Di pikiran rakyat, saya baca beberapa waktu yang lalu, pasar tradisional tingkat kecamatan di Jawa Barat, pasar tradisional Bu, di kecamatan, yang sudah sepi, tutup, bangkrut, sudah lebih dari 100 pasar. Kenapa? Kalah bersaing dengan pasar-pasar modern yang semakin menjamur. Mulai dari hipermart, supermart, mall, plaza, sampai minimart yang sudah masuk ke kampung-kampung. Bapak Ibu waktu iman bisa lihat, begitu ada minimart berdiri, maka warung-warung kecil sekelilingnya tutup, sepi.